Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buka mikrofonnya. Biar sudah dengar dulu suara jawaban salamnya yang merdu. Sudah? Kaifa halukunna ya banat? Iya, bikhair alhamdulillah. Alhamdulillah ya, kelas nggak ada yang remedial ya. Kelas 10, kelas 10 A sama B. Tapi ada dua orang di kelas apa? Di kelas berapa itu ya? Ada dua orang tapi yang dari kelas 10 A sama B hanya dua orang yang remedial ya. Ya alhamdulillah. Nah, ini berarti pertemuan kita pertemuan terakhir ya. Minggu depan kita ulangan bulanan insyaallah. Ya kan? Ini kan tanggal 6. Minggu depan tanggal 13 kita ulangan bulanan. Ya kan? Tanggal minggu ketiga, hari Jumat minggu ketiga, tanggal 20 kita sudah ujian praktek. Ya, ujian praktek. Baru tanggal ujian praktek dari tanggal 20 sampai tanggal 26. Nah, hari Jumatnya lagi tanggal 27 itu ujian tahfiz. Ya, jadi ujian dari hafalan dari bulan Juli sampai bulan ini nanti diujiankan. Ya, insya Allah. Baru nanti ujian tulis. Udah ujian tulis. Udah semester 2. Masuk kita jumpa insya Allah. Ya. Ya. Gimana? Udah enak sekolah di rumah atau datang ke sekolah? Enak daring atau luring? Iya. Enak luring lah ya, waktu kita lebih teratur kalau luring. Kalau terus lebih lebih apa lebih apa kalau luring tuh lebih terbebani gitu. Tapi kalau daring ini ustazanya nggak nampak udah gitu belajarnya ya gini-gini aja, kurang semangat. Tapi kalau luring kita tuh semangat ya, jumpa teman-teman ya, masa-masa iya masa-masa sekolah ya kan, masa-masa sekolah, nikmati masa-masa sekolah. Sudah, baru nanti belajar lagi bentar, ujian lagi PTS ya kan, bulan 3 PTS. Bulan 2 atau bulan 3 PTS. Baru nanti bulan 6 udah ujian lagi, naik kelas 11. Cepat kali ya kan? Iya. Sudah, sekarang buka bukunya halaman udah bab kedua kita ya. Oh, atau pertemuan ini kita ini aja lah, kita ngulang-ngulang aja ya, karena udah selesai pembahasan kita sampai pasal 1 aja kita ya, semester 1 pasal 1 sampai pelajaran ke 12 aja. Pelajaran ke-13 sudah masuk ke semester 2. Boleh. Ah, ah, ah. Kolaso ya. Iya, kita ulangi aja kalau gitu ya. Pelajaran ke-12 ya. Halaman 65. Pelajaran ke-12. Ini materi kita udah habis ya, cuma sampai di sini aja ya. Pelajaran ke-12 ya. Udah, halaman 65. Udah. Sarah apa kabar? Makin besar atau makin kecil Sarah?
Iya, makin besar lah ya kan. Namanya udah besar juga. Udah berapa sekarang umurnya? Makin besar umurnya loh. Iya, jangan marah ya. Makin besar umurnya. Hah? Ada cuma enak nengok gini. Udah, Kak? Nah, pelajaran ke-12 kita tentang apa ini? Buka mikrofonnya. Tentang sifat mausuf. Ya, sifat mausuf itu sifat adalah sifat, sedangkan mausuf adalah kata yang disifati. Ya, kata yang disifati. Contohnya mana? Ya, contoh yang pertama. Al-Qurawiyunal asiluna. Penduduk yang asli. Nah, dalam mengartikan sifat mausuf, kita tuh ngartikannya yang. Ya, misalkan rumah yang cantik. Nah, ini wajah yang manis, hidung yang mancung. Nah, itu dia. Dalam mengartikan sifat mausuf. Nah, kalau di sini al-Qurawiyunal asiluna, penduduk yang asli, penduduk desa yang asli. Ya. Nah, kemudian al-Qurawiyunal asiluna, mana sifatnya? Iya, benar. Al-asiluna. Terus mana kata yang disifati? Iya, al-Qurawiyuna. Iya, al-Qurawiyuna ya. Al-Qurawiyuna mausuf, al-asiluna sifat ya. Dia dibalik ya. Kalau judulnya kan sifat mausuf, sifatnya dulu baru kata yang disifati. Nah, ketika dalam kalimat al-Qurawiyuna itu yang disifati mausuf, al-asiluna sifat, kata sifatnya ya. Terus di yang nomor 2 di sebelahnya, bukan di bawahnya ya, kalimat di sebelahnya, zurtu sodiqon wafiyan, saya mengunjungi teman yang setia. Teman yang setia. Kalian sahabat yang setia. Kalian punya sahabat? Ya, ya, itu mah bebas ya. Apa kalau dibilang sebarkan kebahagiaan kalian, tapi ya tujukan kesedihan kalian hanya kepada Allah. Ya, jadi kalau senang bagi-bagi aja senangnya, tunjukkan senangnya. Ya, kenapa? Karena itu bagian dari wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Tapi kalau sedihnya jangan kasih tahu orang. Sedihnya kasih tahu siapa? Kasih tahu Allah sedihnya. Kalau senangnya kasih tahu orang, ya. Nah, sudah. Zurtu sodiqon wafiyan, saya mengunjungi sahabat yang setia. Sodiqon wafiyan itu adalah susunan kata sifat mausuf. Sekarang mana sifatnya? Siapa ya? Yulianda. Sodiqon wafiyan, mana sifatnya? Iya, benar, Masya Allah. Ya, wafiyan adalah sifatnya. Kata yang disifati yang mana? Iya, sodikon. Kata yang disifati sodikon. Apa bahasa Arab kata yang disifati? Mausuf. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, benar ya. Sodikon adalah mausuf, wafiyan adalah sifat. Nah, sekarang kalimat nomor 1 dan kalimat nomor 2 sudah baca ya. Al-Qurawiyunal asiluna sodiqon wafiyan. Apa perbedaan keduanya? Iya. Terus jamak, satu jamak. Terus selain jamak apa lagi? Mak? Apa mak? Makri? Iya, ma'rifah. Ma'rifahnya dengan apa? Alif lam. Kalau contoh yang kedua, sodiqon wafiyan. Mufrad, selain mufrad?
Nakiroh, bener, iya nakiroh. Jadi kesimpulannya ya, sifat sifat itu harus mengikuti mausuf dalam segala hal. Dalam hal apa aja? Ma'rifah atau nakirohnya. Ya. Ustazah, tunggu Ustazah. Ma'rifah nakiroh itu apa sih? Ma'rifah itu yang ada alif lamnya itu loh. Itu sedikit ciri-cirinya ya, masih ada lagi ciri-ciri yang lain, ciri-ciri ma'rifah, tapi yang di sini yang saya sebutkan ada alif lamnya. Terus nakirah itu apa Ustazah? Nakirah itu ada tanwinnya. Dia kalau nggak ada alif lam, dia pakainya tanwin. Ya, nakirah itu dia yang tanwin. Nah, jadi sifat itu mengikuti mausuf dalam hal ma'rifah atau nakirohnya. Kalau mausufnya ma'rifah, maka sifatnya juga ma'rifah. Kalau mausufnya nakiroh, maka sifatnya juga nakiroh. Ya. Kemudian kalau mausufnya muzakkar, maka sifatnya juga muzakkar. Kalau mausufnya muannas, maka sifatnya juga muannas. Nah, kalau mausufnya mufrad, maka sifatnya mufrad. Ya. Kalau mausufnya jamak, maka sifatnya juga jamak. Ya. Nah, terus apa lagi? Nah, kalau sifatnya barisnya marfu, kalau mausufnya barisnya marfu, maka sifatnya juga marfu. Ya, contoh yang nomor 1, al-Qurawiyuna itu marfu. Mengapa dia marfu? Karena dia kedudukannya sebagai mubtada. Mubtada itu barisnya marfu. Ya, mubtada itu apa sih? Mubtada adalah isim yang terletak di awal kalimat. Iya, mubtada itu marfu. Nah, kalau mausufnya marfu, maka sifatnya juga marfu. Al-Qurawiyuna marfu. Apa alamat rofaknya? Tanda rofaknya apa? Wow, iya benar. Wow. Mengapa wow? Karena dia jamak. Iya, jamak mudzakkar salim. Ya, jamak mudzakkar salim. Kalau dia isi mufrad, alamat rofaknya apa? Doma. Alamat rofaknya domah kalau dia isim mufrad. Kalau dia jamak mudzakkar salim, alamat rofaknya adalah waw, huruf waw, ya. Wawnya, waw ini sebagai tanda alamat rofa, ya. Nah, jadi inilah istilah-istilah dalam tata bahasa Arab, ya. Ada rofa, ada nasab, ada majrur. Itu istilah dalam ilmu nahwu, dalam tata grammar bahasa Arab, ya. Beda lagi kalau grammar bahasa Inggris atau grammar bahasa Indonesia, ya. Lanjut. Yang kedua, sodiqon wafiyan. Nah, sodiqon wafiyan itu barisnya apa? Marfu', mansub atau majrur? Iya, mansub. Apa alamat nasabnya? Fathah. Mengapa dia fathah? Karena dia isim mufrad. Nah, kalau mausufnya mansub, ya barisnya fathah, maka sifatnya juga harus mansub. Ya. Nah, marfu', doma marfu', Iya. Sifat mengikuti mausuf. Sifat mengikuti mausuf, ya. Kata sifat itu kalau mausufnya ada alif lam, sifatnya juga kalau mausufnya ma'rifah, maka sifatnya ma'rifah. Kalau mausufnya nggak ada alif lam, sifatnya juga nggak ada alif lam. Atau kalau mausufnya nakiroh, sifatnya juga nakiroh.
Kalau mausufnya barisnya dhammah, sifatnya juga barisnya dhammah. Kalau mausufnya muzakkar, sifatnya juga ikut muzakkar. Nah, itu dia pembahasan tentang sifat mausuf. Kata sifat dan kata yang disifati. Nah, ya. Fiil, fa'il, maf'ul itu pembahasan kita udah lewat ya. Ada ya fiil, fa'il, maf'ul ya. Fiil, fa'il, maf'ul itu bukan sifat. Nanti misalkan fiil dia nggak bisa sifat. Yang bisa ada sifatnya fa'il. Fa'il itu dia bisa ada sifatnya. Misalkan qamat zuhra jamilatu amamal fasli. Qamat zuhra al jamilatu amamal fasli. Zuhra al jamilah itu adalah sifat mausuf. Zuhra sebagai mausuf, kata yang disifati. Al jamilah sifatnya. Zuhra jamilah itu kedudukannya sebagai fa'il, sebagai subjek. Amamal faslinya itu zorof ya, kata keterangan. Ada lagi yang ditanya? Gimana Kak Zuhra, Zahra sama Zuhra? Kak Zuhra gimana, ngerti ya? Insyaallah ya. Jadi fa'il sama maf'ul itu bisa dimasuki sifat. Fa'il subjek dan maf'ul objek itu bisa dimasuki sifat. Ya. Nanti Ustazah kabari ya. H-1 Ustazah WA di grup ya. Insyaallah Ustazah kabari di grup materi-materinya. Nah, gimana selama ini belajar? Gimana belajarnya di Ulunuha? Gimana kesan-kesannya? Yang anak lama juga, anak baru stok lama juga kesannya gimana? Ya. Iya, ya itu biasa karena memang sifat dasar manusia, jiwa manusia itu memang sifatnya itu maunya leha-leha santai-santai aja. Memang itu sifat dasar manusia, jiwa manusia memang maunya santai-santai aja. Tapi kita karena kita sudah punya akal, kita sudah punya iman, kita harus paksa jiwa kita. Memang harus dipaksa. Kita untuk ibadah tuh harusnya dipaksa jiwa kita. Kalau enggak ya udah kita akan ngikut dia santai, malas belajar. Itu memang sifat dasar, memang begitu maunya. Apa dalilnya? Kata-katanya seperti ini, la ammaratu bisu, innan nafsa la ammaratu bisu. Saya lupa ayatnya berapa. Sesungguhnya nafsu itu, jiwa kita itu selalu mengajak kita untuk berbuat nggak baik gitu. Apa santai-santai padahal banyak tugas. Kenapa saya bilang banyak tugas? Sebenarnya Kak, waktu 24 jam yang Allah kasih sama kita itu sebenarnya nggak cukup untuk ngerjain tugas-tugas kita sebenarnya ya. Tapi karena kita didominasi malas, maka otak kita jadi nggak bekerja. Jadi kita nggak tahu harus ngapain aja, harus ngapain gitu. Karena kita memang didominasi seperti itu gitu. Lalu apa yang menunjuki kita? Ilmu. Ya, kalau kita nggak punya ilmu, kita nggak tahu apa yang harus kita kerjakan. Bagaimana memanfaatkan waktu 24 jam yang Allah kasih sama kita. Dan memang jiwa kita itu akan mengajak kita untuk nyantai-nyantai. Maunya nyantai, makan, tapi duit ada. Nggak payah kerja, duit ada. Bisa gitu Kak? Nggak bisa ya kan? Maunya nggak belajar, tapi jawab ujian bisa. Maunya main HP aja, tapi jawab ujian bisa. Bisa gitu. Maunya golek-golek aja, tapi Al-Quran bisa terhafal. Gitu, nyantai main HP, nanti waktunya makan, kadang makan tuh malas kadang, udah main HP enak golek kayak gitu, lihat-lihat apa gitu kan, nonton apa seharian, ngikuti episode film yang harusnya 30 hari jadi 1 jam ya kan gitu. Jadi memang itu sifat dasar manusia, memang maunya malas, tapi kita harus paksa jiwa kita, harus kita paksa untuk ibadah, untuk taat, itu harus dipaksa. Jadi kalau tentang kayak sekolah kayak gini ya, sekolah, terus apa sih yang buat kita ini perbaiki niat? Kita kan
dari kita mau bangun tidur sampai mau tidur tuh kita harus selalu dengan niat, nggak harus harus punya niat. Kalau kalau nggak ada niat kak, pekerjaan kita itu nggak berarti apa-apa di sisi Allah, nggak ada nilainya. Ya, mau tidur kita niatnya, ya Allah, dengan tidur ini badanku bisa sehat dan aku bisa mentaatimu. Nah itu, kalau tidur karena ngantuk mau tidur, ya udah nggak dapat apa-apa. Tapi kalau niatnya tidur, dengan tidur mata kita sehat, badan kita sehat, dan kita bisa mentaati Allah, niatnya untuk mentaati Allah, ya kan, untuk memberikan hak pada mata kita, memberikan hak pada badan kita, jadi pahala. Tapi kalau niatnya tidur, ngantuk tidur, udah gitu, nggak ada pahalanya di sisi Allah. Gitu juga mandi. Udah mandi belum kalian? Tapi udah cantik kok ya, insya Allah udah mandi. Iya, udah cantik, udah merah-merah bibirnya ya kan, ya udah berarti udah mandi. Kalau kita mandi, mau mandi niatnya ya apa namanya, karena kebiasaan hari-hari memang harus mandi pagi, namanya mau apa, itu ya nggak dapat apa-apa. Tapi kalau niatnya tohurun, kebersihan bagian dari iman, ya innallaha tohurun yuhibbul mutatahhirin, Allah itu suci, Allah itu bersih, suka yang bersih bersih. Niat kita agar niatnya mau dicintai sama Allah, mau bersih, karena bersih itu perintah dari Allah. Kok niatnya itu jadi pahala mandinya. Tapi kalau sekedar rutinitas bangun tidur mandi, itu yang nggak ada ini. Jadi setiap hari kita di hati kita ini harus perbaharui niat terus. Setiap kita mau ngapa-ngapain perbaharui niat. Mau pergi sekolah, sekarang kalian mau nyaksikan Zoom, ini niatnya apa? Apa karena sekedar tuntutan sekolah, atau sekedar kalau tuntutan sekolah ya udah, kalian nggak dapat apa-apa. Tapi kalau niat kalian ini pelajaran nahwu, pelajaran bahasa Arab, ya belajar bahasa Arab itu bagian dari perintah agama. Perintah agama merupakan ketaatan kepada Allah. Dengan ini kita bahasa Arab ini ilmu syar'i, itu jadi pahala. Tapi kalau sekedar rutinitas sekolah, nanti takut di absen, takut di apa sama guru, kayak gitu ya nggak dapat apa-apa. Nah, jadi setiap segala sesuatu itu ya harus niat, selalu pakai niat. Bukan niat nawaitu enggak, maksudnya niat di hati kita itu niat, aku ini mau untuk apa sih, kayak gitu. Aku mau mandi ini mau untuk apa sih, aku belajar nahwu ini untuk apa sih, gitu. Aku pakai jilbab ini untuk apa sih, gitu. Harus kita tanya hati kita, mau untuk apa, kita buat ini untuk apa. Aku mau beli baju, ada lagi yang ditanya? Ya, ada lagi yang tanya kak? Ada bisa waktu kita kak? Tentang pelajaran. Ya, jadi ya intinya dalam hidup kita ini sebenarnya apa sih kita lakukan, rutinitas ini sebenarnya apa? Ya, semua kita niatkan untuk ibadah. Jadi hidup kita ini bernilai di sisi Allah. Kalau kita hidup ini niatnya untuk ibadah, dan memang iya kan, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak Allah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Memang itu tujuan hidup kita. Tapi kalau nggak ada niat tadi, hidup kita itu nggak ada semangat. Karena memang niat itu power, niat itu kekuatan. Dengan niat itu kita melakukan apa, kita tahu tujuan kita tuh apa, ya dengan niat itu, gitu. Jadi setiap hari harus perbaharui niat. Niat mau pakai kacamata mau apa? Karena mata minus atau mau kata mau cantik, mau tampil apa ya, mau modis, mau apa kayak gitu ya kan, pakai kacamata. Kan ada kacamata yang enggak loh, sedangkan kacamata radiasi. Iya, yaitu niatnya mau melindungi mata, kan? Boleh ya kan? Terus apa lagi? Kalian kelas 10 masih ada yang melanglang buana cari jantan? Masih ada? Apa itu Ustazah? Enggak lah, ya. Ya jangan kalau dulu waktu kalian masih di SMP, sekolah luar, kalian punya pacar. Sekarang ketika kalian masuk ke Ulunuha, sekarang kan bukan kalian sekolah di Ulunuha enggak pacaran, bukan. Tapi memang karena itu peraturan Islam. Ya memang karena peraturan Islam itu ya menjaga kita jangan, memang menyuruh kita agar tidak menjaga diri dengan tidak pacaran, menjaga kemuliaan diri dengan tidak pacaran. Syarat wanita itu masuk surga itu cuma 4. Ya, wanita ya. Hadis ini memang hadis ini berlaku untuk semua. 1. Salat 5 waktu. 2. Puasa di bulan Ramadan. 3. Menjaga kemaluan. Yang keempat, taat sama suami. Ini yang keempat kalau kalian sudah menikah. Kalau kalian masih gadis, 3 ini yang berlaku. Kalau kalian meninggal,
Ya kayak siapa yang kemarin Kak kelas 12 udah meninggal dia kan. Nah, Kak Rani udah meninggal kan, belum sempat dia nikah udah meninggal kan. Nah, kalau dia sholat 5 waktu, dia puasa Ramadan, ya, kemudian dia menjaga kemuliaan, kehormatan dirinya, menjaga kemaluannya, dia dikatakan masuk surga dari pintu manapun yang dia suka. Nanti ketika dia sudah menikah baru ada syarat keempat, taat sama suami, ya. Jadi hadis ini berlaku untuk yang gadis sama untuk yang sudah berkeluarga. Sekarang kelas 10 masih ada nggak yang tinggal sholat 5 waktu? Ya, ini nggak sholat wajib, yang cuma bukan sholat sunnah, yang Allah minta sholat 5 waktu. Jadi kalau dia sudah sholat 5 waktu, bunyi hadisnya ya, akan dikatakan kepada wanita tersebut, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu manapun yang kalian mau, yang kamu mau. Jadi kita punya kesempatan masuk surga dari pintu manapun yang kita mau. Syaratnya apa? Kalau kita masih gadis, sholat 5 waktu, kemudian puasa Ramadan, kemudian menjaga kemaluan. Nah, menjaga kemaluan ini masuk di dalamnya menjaga diri tidak pacaran. Ya, andai kan kalian pacaran, kemudian kalian mati ketika kalian chatan, ya kalian hilang kesempatan kalian masuk surga dari pintu manapun. Nah, jadi sekarang waktu SMP SMA itu udahlah. Ini SMP SMA itu waktu cerdas-cerdasnya otak. Waktu otak itu masih cemerlang. Jadi tugas kita itu isi dengan hafalan, dengan membaca buku, pengetahuan. Kan nanti setelah menikah kalian nggak akan punya waktu lagi. Kalian waktu menikah itu sudah praktek gimana mendidik anak. Jadi kapan belajarnya? Sekarang baca buku tentang pendidikan anak. Anak kan masih gadis, sudah iya masih gadis, tapi kan akan menjadi ibu. Dari sekarang banyak baca bukunya. Nanti setelah menikah kita udah langsung praktek. Punya anak, hamil udah langsung praktek mendidik anaknya. Sekarang waktunya untuk belajar pengetahuan. Jadi nggak ada lagi kata-kata pacaran, ya, chattingan. Kalau ada orang udah anggap aja angin lalu, nggak usah dilayani. Gitu, nggak usah dilayani. Karena sekali dilayani, nanti laki-laki itu akan terus. Tapi, nah kalau terus di antara cara menjaga dirinya apalagi? Tidak menjaga kehormatan apalagi? Tidak selfie kemudian diupload. Kalian suka foto di HP silakan, tapi jangan diupload, jangan dibuat TikTok. Ya qadarullah, andaikan ketika kalian buat TikTok, kalian upload dan kalian meninggal, dosa jariah yang kalian bawa. Kemudian hilang kesempatan masuk surga dari pintu manapun yang kalian mau. Ya. Jadi kita ini cantik kita kan perempuan kan? Iya, nggak perlu dieksplor kecantikan kita ini. Ya, nggak perlu di-upload, nggak perlu di expose. Afan ya, bukan explore. kayak Dora aja. Di-expose, nggak perlu di-expose kecantikan kita ini. Cukup ya. Foto apa sekarang? Kalau foto diri kita jangan. Ya. Jangan kalau foto diri. Untuk apa belajar gimana? Ya udah habis waktu kita. Running out of time? Udah habis waktunya. Oh, udah habis waktu kita ini. Habis ini pelajaran apa? Fisika ya. Oh ya, fisika. Kayak mana tadi, Kak? Tapi nanti aja lah, Kak, tanya aja lah sama ustadznya yang lebih Kak ya, yang lebih nanti salah jawab pula ustazah. Ya, karena fikih muamalah kontemporer itu bukan bidang ustazah ya kan. Nanti kalau salah jawab halal sama haram, kita asal jawab, berdosa kita, Kak, ya kan. Jadi tanya ke yang kompeten. Jadi dalil-dalilnya itu lebih mantap. Ya. Udah. Jadi gitu aja. Jadi apa sekarang hari ini pelajaran kita tentang apa, Kak? Satu, iya, tentang sifat mausuf. Terus materi lainnya tadi yang sudah sampaikan apa materi lainnya? Iya. Fi'il, fa'il, dan maf'ul. Terus yang keluar dari pelajaran, keluar dari tema, apa yang sudah disampaikan tadi? Kita keluar dari tema. Iya, jaga kehormatan diri. Kemudian ya, sebagai wanita ya, sholat 5 waktu, puasa wajib, sama jaga kehormatan, ya, jaga kemaluan. Itu kalau mau masuk surga dari pintu manapun yang kalian suka, ya, masih gadis. Nanti kalau sudah menikah tambah lagi satu lagi, taat sama suami, ya. Kemudian
jiwa kita itu selalu mengajak kepada yang enggak baik. Jadi harus kita paksa. Ya, jiwa kita harus kita paksa untuk taat. Harus kita paksa, nggak bisa kita ikuti aja kemauan jiwa kita. Harus kita paksa. Paksa untuk belajar, paksa untuk menutup aurat secara syar'i, paksa untuk tidak pacaran, harus dipaksa. Ya, dipaksa untuk taat kepada Allah, ya. Oke, itu aja ya Kak. Syukron ala husni itimamikun. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ini ya?